Dan di situ pun akhirnya Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Sa'ad untuk melempari mereka. Pada saat itu Sa'ad bertanya, apa yang harus aku lempar ya Rasulullah? Rasulullah berkata, lemparlah wahai Sa'ad, lempar dengan apa saja yang aku beri. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam Selasa ini aku akan menceritakan lagi kisah sejarah, yaitu tentang peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang paling kalian tunggu-tunggu dari tahun lalu kayaknya ya, yaitu tentang perang Uhud. Wah, terima kasih yang sudah menanti-nanti kisah ini, dan terima kasih juga yang mau menunggu lama untuk aku menceritakan perang ini. Jadi perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah di dekat suatu gunung yang merupakan gerbang masuk ke kota Madinah. Dan gunung tersebut juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan ada di surga. Cerita ini beneran menarik kali, berkali-kali aku ini dibikin terharu dan merinding dengan kegigihan pasukan muslimin, dan juga pastinya ada kisah-kisah mereka yang gugur dalam perang ini. Begitu mulianya mereka sampai-sampai mereka yang syahid dari perang Uhud, jenazahnya masih utuh sampai sekarang loh. Walaupun memang salah satu alasan kenapa aku agak menunda-nunda menceritakan kisah perang Uhud ini, karena pada akhirnya ya kan kaum muslimin seperti yang kalian tahu kalah di perang ini kan, makanya aku tuh agak kayak nggak semangat gitu loh, tapi kalian juga harus tetap dengar kisah ini supaya kalian juga tahu nih apa yang menjadi alasan kaum muslimin ini bisa kalah gitu. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ringkas dari ceramahnya ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih lengkap lagi, langsung aja pergi ke YouTube-nya beliau tuh, lebih lengkap nonton sirah nabawiyahnya beliau. Dan aku juga mohon maaf sebelumnya nih apabila nanti ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas atau kurang lengkap, kalian boleh langsung lengkapin aja lah di kolom komentar di bawah, oke ya? Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke, check it out. Oke, jadi perang Uhud ini terjadi pada hari Sabtu 7 Syawal tahun 3 Hijriah, atau kalau dihitung Masehi itu berarti tanggal 23 Maret tahun 625. Dan ini adalah pertempuran kedua antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy Mekah, ya. Pertempuran pertamanya apa? Yang kemarin perang Badar. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton ya abis video ini. Atau kalian boleh tonton dulu video aku tentang perang Badar baru balik ke sini lagi, terserah. Dan perang Badar itu terjadi setahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi bisa dibilang perang Uhud ini adalah kelanjutan dari perang Badar gitu. Seru kali kisah perang Badar, makanya aku rekomendasikan kalian buat tonton video tentang perang Badar dulu ya. Dan itu merupakan kemenangan pertama bagi kaum muslimin soalnya. Padahal pada saat itu ya pasukan muslimin itu cuma berapa? 313 orang aja kan, sedangkan pasukan kaum Quraisy sampai 1000 orang. Nah oke, lanjut lagi. Jadi perang Uhud ini terjadi di Madinah, tepatnya di dekat Gunung Uhud yang pada saat itu merupakan gerbang masuk terdekat menuju ke kota Madinah. Nah kenapa perang ini dinamakan perang Uhud, Nadia? Karena memang lokasinya di dekat Gunung Uhud. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, Gunung Uhud ini adalah gunung yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan berada di surga. Ada hadisnya loh ini, jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak kali hal yang terjadi selama perang Uhud ini, dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, aku mau cerita dulu tentang apa sih penyebab pecahnya perang Uhud ini ya kan. Nah jadi para ahli sejarah telah banyak mengkaji nih tentang sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Dan dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada dua sebab utama yang melatar belakangi perang ini. Yang pertama karena kekalahan kafir Quraisy di perang Badar yang hampir menewaskan semua pemimpin Quraisy waktu itu kan. Macam Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tuh. Nah kekalahan kaum Quraisy ini tentu sudah merusak citra mereka tuh di depan para suku-suku Arab yang lain. Nah satu-satunya cara untuk mengembalikan image-nya mereka ini dengan apa ya? Dengan nyerang balik dan juga mengalahkan kaum muslimin. Nah hal ini tampak dari sumpahnya Abu Sofyan, di mana waktu itu Abu Sofyan bersumpah. Ini Abu Sofyan masih menjadi kafir Quraisy waktu itu sebelum akhirnya dia masuk Islam juga. Nah jadi pada saat itu Abu Sofyan bersumpah bahwa dia tidak akan memakai wewangian sampai dia berhasil membalaskan dendamnya terhadap umat Islam. Nah itu alasan pertama. Alasan kedua adalah gegara faktor ekonomi. Kenapa? Karena kaum Quraisy Mekah ini sangat bergantung perekonomiannya dengan perdagangan di negeri Syam. Ini aku kasih tahu dulu ya posisinya biar kalian kebayang. Jadi negara Syam itu letaknya kan di Jazirah Arab bagian utara. Nah kalau Mekah ada di selatan Nah Madinah ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau kafilah dagang Quraisy Mekah ini mau pergi ke Syam, entu dia dilewatin Madinah dulu kan. Dulu nggak ada jalur lain selain lewat situ
Nah di sisi lain Rasulullah SAW selalu membentuk nih pasukan-pasukan untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy tuh. Dan FYI sedikit, ini juga ada cerita kenapa akhirnya Rasulullah menghadang mereka, bukan kucuk-kucuk dihadang sama Rasulullah, tidak ada alasannya. Jadi ceritanya pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua harta milik kaum muslimin ditinggal di Mekah. Nah harta-harta yang ditinggal di Mekah itu dirampas dengan seenaknya oleh kaum kafir Quraisy. Makanya itulah setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin pun bersama Rasulullah SAW menghadang itu kafilah-kafilah dagang Quraisy untuk mengambil kembali hak mereka. Nah itulah alasannya. Nah serangan-serangan dari pasukan muslim ini kan jelas mengganggu kafilah dagang Quraisy yang mau pergi ke Syam, harus lewat Madinah, dihadanglah sama pasukan-pasukannya Rasulullah. Mereka pernah waktu itu buat bikin jalur baru menuju negeri Syam itu biar nggak ngelewatin Madinah tuh. Tapi ternyata mereka dibikin kaget lagi karena ternyata pasukan muslimin tetap bisa nemuin mereka. Akhirnya dari situlah mereka pun putus asa dan berpikir bahwa nggak ada cara lain nih kecuali dengan kita mengalahkan kaum muslimin. Nah dua hal itulah yang akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya perang Uhud ini, Wak. Ya, ngerti kan sampai sini? Dan karena dua alasan tersebut, pemimpin kaum Quraisy waktu itu yaitu Abu Sofyan, dia merasa sudah saatnya nih kami menyelesaikan permasalahan Madinah dengan cara menyerang kaum muslimin, katanya. Abu Sofyan pun memotivasilah itu kaum Quraisy kan untuk melakukan penyerangan. Nah puncaknya adalah ketika Abu Sofyan ini menyurati suku Ghatafan. Nah suku Ghatafan ini memang menyumbang banyak kali pasukan di perang Uhud ini. Ada sampai 1000 orang dia kasih. Itu berarti 1/3 pasukan Quraisy di perang Uhud ini berasal dari suku Ghatafan itulah. Sedangkan 2000 pasukan lainnya berasal dari suku Quraisy yang memang berhasil diyakinkan kali nih oleh Abu Sofyan, dimotivasi kali untuk ikut ke perang Uhud. Dan akhirnya terkumpul lah itu kan 3000 pasukan dan mereka pun langsung tuh menuju ke Madinah. Nah di sisi lain Rasulullah SAW melalui perantara wahyu sudah mendengar nih kabar tentang pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan menuju ke Madinah. Nah karena hal itulah Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat beliau untuk bisa bermusyawarah. Dan ketika musyawarah itu berlangsung sebagian besar para sahabat berpendapat untuk ya Rasulullah kita keluar untuk melawan pasukan Quraisy. Mereka sangat semangat karena kan sebelumnya di perang Badar mereka menang ya kan. Dan saat perang Badar itu juga sebenarnya ada banyak sekali sahabat yang nggak sempat ikut itu Nah dari situ mereka yang nggak ikut ini jadi rindu kali lah ingin berperang bersama Rasulullah. Karena mereka juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mati syahid. Termasuk pada saat itu yang paling ngotot kali untuk keluar menyerang adalah pamannya Rasulullah yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Nah tapi meskipun banyak yang ingin keluar untuk melawan, Rasulullah SAW pun punya pendapat yang lain. Beliau menginginkan untuk tetap bertahan di Madinah. Kenapa kayak gitu? Rasulullah nggak mau keluar melawan nggak? Enggak sebenarnya. Karena ternyata Rasulullah SAW telah memperoleh penglihatan melalui mimpi beliau. Di mana Rasulullah SAW bermimpi, ini sebenarnya udah aku singgung sedikit nih di video soal Hamzah radhiyallahu anhu. Ini aku jelasin dikit lagi aja lah ya. Nah jadi diriwayatkan pada hadis Bukhari pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, aku bermimpi aku melihat seekor sapi yang disembelih. Aku juga melihat pedangku bengkok dan aku juga melihat aku masuk dan berlindung di banteng yang kokoh. Itu kata Rasulullah. Nah mendengar pernyataan Rasulullah, para sahabat pun bertanya, apa arti dari mimpimu itu ya Rasul? Dan disinilah Rasulullah pun menjelaskan bahwa sapi yang disembelih itu artinya beberapa sahabatku akan dibunuh. Bengkoknya pedangku artinya salah satu kerabatku juga akan terbunuh. Dan banteng yang kokoh itu adalah kota Madinah. Nah tapi meskipun Rasulullah SAW telah menjelaskan alasan beliau untuk tetap bertahan di Madinah, para sahabat terus tetap meminta izin agar tetap diperbolehkan untuk berperang. Mereka terus memotivasi Rasulullah SAW untuk melawan balik kaum Quraisy. Akhirnya dikarenakan hal itu Rasulullah SAW pun menyetujui lah dan meminta para sahabat untuk ayo segera bersiap-siaplah kalian, kita akan keluar melawan kaum kafir Quraisy. Nah Rasulullah pun baliklah ke rumah ini untuk menyiapkan baju perang milik beliau. Nah di sini tiba-tiba para sahabat pun kepikiran, aduh ini kita jangan-jangan kita berdosa nih sudah melanggar Rasulullah. Beliau sebenarnya ingin tetap di Madinah, tapi kita paksa pula beliau untuk keluar. Jadi nggak enak hati ini para sahabat. Ya udahlah kalau kayak gitu kita bilang aja kalau kita nggak usah berperang gitu kan. Nah melihat para sahabat yang sudah mulai goyang dengan tegas Rasulullah SAW berkata, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju perang membatalkan niatnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah antara dia dan musuhnya. Masya Allah. Aduh. Segitu kuatnya tekad Rasulullah SAW nih kalau baju perang udah melekat di badan, maju terus, pantang mundur. Nah dah tuh kan akhirnya tetap berangkat nih mereka. Singkat cerita terkumpul lah itu sekitar 1000 pasukan muslimin Nah tapi waktu itu ada satu orang dari rombongan orang Madinah nih, yaitu pimpinan orang munafik.
yang bernama Abdullah bin Ubay. Dia ingin menarik diri dari pasukan muslimin itu tadi, Wak. Abdullah pun mengajak balik tuh kaumnya yang sebanyak 300 orang untuk balik lagi ke Madinah. Alasannya apa? Biar pasukan muslimin ini patah semangat, Wak. Awalnya pun pasukan itu sempat gentar, ya Rasulullah, Abdullah menarik pasukannya. Lalu kata Rasul, biarkan saja Abdullah menarik pasukannya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kaum muslimin. Maksudnya tuh bersihkan, paham kalian maksud aku kan? Jadi yang ikut di perang Uhud nanti itu betul-betul yang murni karena Allah Subhanahu wa taala gitu loh, Wak, nggak bercampur sama kaum munafik gitu. Akhirnya tersisalah 700 pasukan muslimin kan, Wak. Mereka pun segeralah menuju ke Uhud. Nah, karena pada saat itu kaum Quraisy belum nyampe, Wak, Rasulullah pun memanfaatkannya dengan mengatur strategi nih. Rasulullah berkata, tunjukkan saya jalan menuju ke satu lokasi yang menjadikan Uhud ini berada di punggung kita. Dan jalan itu tidak melewati lokasi yang umumnya. Bukan dari pintu gerbang menuju ke sana, kata Rasulullah. Nah, inilah, Wak, salah satu bukti cerdasnya Rasulullah SAW. Beliau memilih tempat di mana Uhud itu nantinya ada di belakang mereka. Berarti Mekah kan di depan mereka, tapi pakai jalan yang berbeda. Jadi bukan jalan yang memang umum dilewatin sama orang gitu, Wak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kaum munafik yang memang ada di atas atas benteng, dan juga kaum Yahudi nggak tahu nih ke arah mana pasukan muslimin ini pergi berkemah gitu lah. Nah, dari arahan salah satu sahabat, akhirnya mereka pun sampailah di satu tempat yang jalan menuju ke sana tuh harus lewat kebun-kebun kurma gitu, Wak. Dan di tempat itu juga alhamdulillahnya ada sumur-sumur. Nah, jadi para pasukan muslimin pun dapat minum dan nggak akan kehabisan sumber air selama berperang nanti, ya kan? Nah, dari tempat itu berarti ulang lagi, Uhud itu ada di belakang mereka, Mekah ada di hadapan mereka. Jadi kalau misalnya pasukan Quraisy sudah nyampe nih, mereka udah bisa langsung lihat gitu, ya kan? Dan di titik itu juga, Wak, tepat di sebelah kiri mereka itu ada bukit pemanah. Dan pada saat itu pasukan muslimin ini terdiri dari 70 pasukan berkuda, ada 50 pemanah, dan sisanya berjalan kaki, Wak. Nah, untuk pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang tadi dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair ini, Wak? Masih ingat? Putranya Zubair bin Awam. Kepada mereka lah Rasulullah SAW memberikan instruksi bahwa pasukan pemanah diminta untuk naik ke bukit pemanah yang ada di sebelah kiri mereka tadi itu loh. Dah naiklah semua ke atas. Dan pada saat itu Rasulullah SAW berpesan, jangan pernah kalian turun dari bukit itu sampai saya sendiri yang menyuruh kalian untuk turun. Pokoknya apapun keadaannya, mau menang mau kalah, pasukan pemanah tetap harus ada di bukit, gitulah intinya. Nah, pemanah pada zaman Rasulullah itu sekarang ibaratnya kayak sniper, Wak. Ahli kali mereka nih, dalam sekali tarikan aja mereka ini bisa melepaskan beberapa anak panah. Dan kalau misalnya tepat sasaran, mereka bisa langsung membunuh 2-3 musuh. Bayangkan, Wak, kalau misalnya 50 pemanah ini nyerangnya bersama-sama, bisa 100 lebih musuh itu terbunuh. Makanya itulah saking kuatnya mereka ditempatkan di atas bukit untuk jadi garda pertahanannya kaum muslimin gitu ya. Nah, tapi, Wak, karena proses pemanah ada di atas bukit, keberadaan mereka ini jelas bisa kelihatan pula dari bawah. Nah, karena hal itulah, Wak, akhirnya keberadaan 50 pemanah yang udah ada di atas ini diketahui pula sama pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy pun gak mau kalah, mereka bikin strategi juga. Dimana waktu itu sebanyak 200 orang dari total 3.000 pasukan Quraisy itu disembunyikan, Wak, di dekat lembah yang memang gak jauh dari tempat mereka. 200 disembunyikan ya. Dan 200 pasukan ini adalah pasukan berkuda yang dipimpin sama Khalid bin Walid. Nah, tujuannya mereka disembunyikan biar nanti mereka bisa memantau nih jalannya perang. Sampai kapan ada kesempatan mereka untuk menyerang, mereka inilah yang akan terlebih dahulu menyerang para pemanahnya kaum muslimin. Dah 200 itu pun memisahkan diri, sembunyi ini dekat-dekat lembah. Nah, tapi ternyata 200 pasukan berkudanya si Khalid bin Walid ini diketahui balik sama 50 pemanah muslimin yang ada di bukit. Sama-sama tahu, Wak, dan sama-sama nyusun strategi pastinya. Dimana waktu itu Abdullah bin Zubair langsung memberikan instruksi kepada pasukan pemanah beliau untuk berpindah nih melingkari Gunung Uhud. Jadi 50 orang pasukan muslim itu, Wak, nyebar nih biar bisa memanah ke segala penjuru gitu, maksudnya. Keren kali ya. Nah, pasukan berkuda Quraisy yang mengetahui hal itu jadi jiper, Wak. Tapi mereka nggak nyusun strategi lagi, mereka tetap bersembunyi dekat Mekah. Dekat Mekah pula, dekat lembah. Nah, adalah tuh kan, Wak, ya. Singkat cerita, karena waktu itu pasukan Quraisy sudah nyampe nih di Madinah dan pasukan muslimin pun udah siap ini, Wak. Tanpa menunggu waktu lama lagi, perang Uhud pun pecah, Wak. Wah, mulai ini semua ya. Gimana kisah lengkapnya, masuk kita ke segmen perang Uhud terjadi. Nah, jadi, Wak, pada saat itu lambang kekuatan dan kemenangan dalam perang adalah bendera. Ya, bendera. Nah, jadi pasukan perang akan dianggap masih kuat kalau mereka masih punya bendera yang bisa diangkat. Bendera mereka masih terangkat, tuh masih kuat tuh pasukannya. Mau itu bersisa 1 orang sekalipun, Wak, asalkan bendera ini masih tegak berdiri, pasukan itu tetap dianggap kuat. Ya, begitu juga sebaliknya, Wak. Walaupun ada 1000 orang yang masih berdiri di sana tuh, tapi bendera itu udah jatuh, mereka tetap dianggap kalah. Pokoknya kuncinya itu bendera, ya.
Nah makanya itulah bendera ini selalu dibikin dengan ukuran yang sangat besar biar kokoh. Dan biasanya bendera besar atau bendera utama ini akan berada di tengah-tengah pasukan, Wak. Kenapa diletakkan di tengah? Biar kalau misalnya jatuh, nggak langsung jatuh gitu, masih bisa ditahan kiri kanan depan belakang pasukan. Sedangkan nanti di bagian depan barulah itu bendera-bendera yang lebih kecil, Wak, ya. Nah pada saat itu, Wak, tentunya di sekitar bendera utama ini ada banyak kali tuh pasukan yang mengelilingi bendera, banyak yang ngejagain. Dan yang bertugas untuk memegang bendera pun harus orang yang kuat lah, harus yang kuat, pemberani, dan pastinya siap mati demi menjaga bendera ini tetap tegak, Wak. Nah mengetahui pentingnya keberadaan bendera dalam peperangan, Wak, ada 3 sahabat Rasulullah yang sepakat untuk fokus menyerang si pembawa bendera dari pasukan Quraisy. Seperti yang memang sudah disebutkan di video Sirah Nabawiyahnya Ustaz Khalid Basalamah, 3 sahabatnya dari Rasulullah itu adalah pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Terus yang kedua sepupu Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga sahabatnya Rasulullah Hashim bin Sabit. Mereka waktu itu bilang, Wak, setelah percikan takbir dikumandangkan, kita serang pemegang bendera Quraisy. Dan betul, Wak, nggak lama setelah perang ini pecah, lantunan takbir terus menggema dari segala penjuru. Langsunglah ketiga sahabat Rasulullah ini mulai menyerang pemegang benderanya kafir Quraisy. Nah pada saat itu yang megang benderanya kafir Quraisy ini 6 bersaudara, Wak. Dari anak pertama sampai ke anak ke-6 yang bergilir tuh megang bendera. Lama kemudian anak pertama terbunuh, lanjut anak kedua kebunuh, lanjut sampai ke anak ke-6 terbunuh semua, Wak, di tangan para sahabat Rasulullah. Nah dan setelah anak ke-6 itu terbunuh, bendera nggak ada yang pegang, jatuhlah itu, Wak, benderanya kafir Quraisy ke tanah. Nah ngelihat bendera mereka jatuh, pasukan Quraisy langsung ketar-ketir. Itu perang baru dimulai loh, Wak. Baru kali dimulai. Baru di awal perang aja jatuh bendera mereka tuh, Wak. Nah melihat hal itu, akhirnya pemimpin kaum kafir Quraisy yaitu Abu Sofyan langsung menyuruh salah satu budaknya dari pasukan untuk balik menyerang pemegang bendera kaum muslimin. Dan dia juga menyuruh satu orang dari pasukannya untuk menegakkan balik itu benderanya Quraisy. Perang pun makin memanaskan, Wak. Dan pada saat itu target mereka adalah cuma saling menjatuhkan bendera satu sama lain. Meskipun perang makin berkecamuk dan pasukannya kafir Quraisy ini udah makin memfokuskan kekuatan mereka untuk tetap menjaga bendera mereka tegak, Hamzah, Ali sama Hashim radhiyallahu anhu tetap tidak gentar menjaga bendera kaum muslimin, Wak. Mereka terus menyerang si budak yang memegang bendera tadi, diserang berkali-kali sampai jatuh kan. Tapi, Wak, walaupun udah jatuh, ternyata budak ini belum mati. Nah dari jauh, Wak, sahabat yang dimuliakan yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kejadian itu. Nah terus berdasarkan instruksi dari Rasulullah SAW, saat ini pun dengan cepat langsung memanah si budak itu. Barulah mati itu, Wak, si pemegang bendera Quraisynya. Mati lagi balik sama Sa'ad. Budaknya mati, jatuh balik lah itu benderanya. Dan pada saat bendera itu jatuh, Hamzah, Ali, Hashim pun dengan sengaja langsung menginjak-injak bendera tersebut dengan kuda mereka. Jadi nggak ada lagi lah pasukan kaum Quraisy yang berani mendekat, Wak. Tiap ada yang mendekat langsung diserang, tiap ada yang datang lagi langsung diserang pasukan Quraisy tuh. Apa nggak ketakutan mereka, Wak? Langsung lari tuh kocar-kacir mereka. Nah ditambah lagi, Wak, pada saat yang bersamaan pasukan pemanah yang ada di atas bukit pemanah itu juga sudah ikut menyerang, Wak. Mereka langsung melepaskan anak panah masing-masing. Dan kalian tahu, Wak, karena total mereka ada 50 orang kan, berarti sekali memanah minimal langsung 50 anak panah yang lepas kan. Dan ingat kalian tadi apa yang aku bilang di awal, sekali mereka melepaskan anak panah aja, pasukan muslimin ini bisa membunuh 2-3 orang sekaligus. Nah dari situ kebayangkan kalian berapa banyaknya musuh yang langsung mati gara-gara itu. Banyak kali yang jelas, Wak, Allahu Akbar, tas, pang, mati semua. Nengok hal itu ya, apa nggak kocar-kacir itu kaum kafir Quraisy waktu itu kan, Wak. Kabur mereka. Ribuan pasukan Quraisy itu langsung lari terbirit-birit, Wak, untuk menyelamatkan diri. Udah nggak dipikirkannya lagi sama mereka, harta dan kuda-kuda mereka tuh berlari semua ditinggalkan. Dan yang lebih parahnya lagi, Wak, ya, saking sibuknya mereka kabur, mereka sampai tega meninggalkan kaum wanita mereka yang pada saat itu juga ikut berperang. Padahal, Wak, ya, pada saat itu jika para wanita ikut berperang, mereka ini akan sangat dihargai dan tidak akan pernah ditinggal sampai semua pasukan laki-laki itu mati. Tapi waktu perang Uhud ini saking takutnya mereka dengan serangannya kaum muslimin, pasukan Quraisy sampai udah nggak kepikiran lagi sama kaum wanita mereka, jahat ya. Ibaratnya waktu itu mereka kabur dengan cuma bawa badan masing-masing aja, Wak. Tuh berarti udah selesai lah, Nat, ini apa perangnya. Tadi ku bilang kalah kaum muslimin, ini baru mulai aja mereka udah menang. Belum selesai, Wak, belum, masih panjang. Nah jadi, Wak, ngelihat pasukan Quraisy yang udah lari terbirit-birit itu, sebagian besar pasukan muslimin ini juga ikut lari ngejar mereka, Wak.
Termasuk di sana ada Hamzah radhiyallahu anhu, Ali, Hashim, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa mereka tetap mengejar kafir Quraisy yang lari tepontang-panting ini? Tujuannya supaya nanti pasukan kafir Quraisy itu yang tertangkap bisa dijadikan tawanan perang, Wak. Dan sebagian dari kaum muslimin ngejar pasukan Quraisy, sisanya sekitar 40-50 orang pasukan muslimin tetap di tempat, Wak, untuk bisa mengumpulkan ghadimah atau harta perang. Macam pedang, perisai, lain-lain tuh. Itu dikumpulkan sama mereka. Dan FYI sedikit nih, Wak, ya, harta rampasan perang ini boleh diambil tapi ada aturannya. Dimana nanti seluruh harta rampasan perang yang terkumpul, panglima perang lah yang bertugas untuk membaginya. Nanti kalau misalnya semua udah dikumpul, 1/5 bagian akan dikembalikan pada pemerintah. Dan sisanya atau 4/5 bagian tersebut akan dibagikan kepada mujahid. Jadi nggak boleh ngasal ngambil gitu, Wak. Kalau ada yang ngambil tanpa seizin panglima perang, walaupun cuma selembar sapu tangannya itu termasuk dalam pencurian dan pengkhianatan gitu ya. Dan jatuhnya bendera Quraisy dan kaburnya para pasukan mereka ini menunjukkan bahwa pada saat itu mereka telah dianggap kalah. Yang menang berarti pasukan muslimin. Ya kan, harusnya gitu memang. Tapi tunggu dulu, Wak. Perang Uhud ini nggak selesai sampai situ aja. Masih ada banyak kali kejadian setelahnya yang membuat keadaan tuh berputar balik. Yang tadinya kemenangan udah depan mata nih, tiba-tiba berbalik 180 derajat, Wak. Dimana keadaan berbalik dengan kekalahan kaum muslimin di Uhud. Penasaran kalian kan? Simak lagi. Nah, jadi Wak, pada saat itu para pasukan Quraisy ini pun mundur karena udah kalah kan. Pada saat itu mereka kabur kemana? Larilah mereka ke Mekah, rumah mereka. Nah, pasukan pemanah yang ada di atas bukit pemanah itu ngelihat nih mereka terbirit-birit lari ke menuju Mekah. Mereka mikir, wah, pasukan Quraisy udah jauh nih, udah mengarah ke Mekah. Udah kelihatan bayangannya aja. Kayaknya nggak mungkin nih mereka bisa balik lagi ke sini nih, kata mereka, Wak. Dan pada saat itu pun medan peperangan Uhud udah mulai kosong. Cuma tinggal paling 40-50 orang aja lah waktu itu lagi ngumpulin ghadimah tadi itu. Dan 600 pasukan muslimin yang lain masih sibuk nih ngejar 2000-an pasukan Quraisy yang lari. Nah kan jadi lengang kali medan peperangan ini kan, Wak. Nah disinilah, Wak, awal mula kekalahan kaum muslimin terjadi. Dimana dari total 50 pasukan pemanah yang ada di atas bukit tadi, 43 dari mereka tergoda untuk turun bukit. Mereka pengen ikut juga ngumpulin ghadimah. Kata mereka, akan udah gak ada musuh lagi. Ayo kita bantu sahabat-sahabat kita yang sedang mengumpulkan ghadimah di bawah ini. Nah, di situ Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin pasukan pemanah pun mengingatkan kepada mereka, jangan turun. Ingat instruksi Rasulullah. Menang atau kalah kita tetap harus ada di sini. Tunggu instruksi beliau. Kan itu juga pesan Rasul kan, Wak. Tapi meskipun sudah diingatkan sama Abdullah, Wak, 43 orang lainnya tetap ngotot kali pengen turun. Kan udah gak ada lagi musuh ya Abdullah. Mereka udah lari. Lihat tuh orang kosong melompong kok di bawah. Bendera ada jatuh, korban juga ada banyak. Udahlah turun aja lah kita, kata mereka, Wak. Akhirnya betul 43 orang ini tetap membangkang, Wak. Mereka memilih untuk turun dari bukit pemanah tanpa instruksi Rasulullah. Alhasil apa? 7 orang aja lah itu yang tetap stay di atas bukit kan, termasuk Abdullah bin Zubair. Dan di saat itulah, Wak, di saat itulah pasukan Quraisy memanfaatkan keadaan. Kalian masih ingat kan tentang 200 pasukan berkudanya Khalid bin Walid yang mereka sembunyi di lembah tuh? Mereka kan masih di sana sembunyi memantau jalannya perang kan. Mereka belum turun lagi ke medan perang, pasukan mereka memang udah kalah, tapi mereka tetap stay di situ sembunyi. Nah, di situlah akhirnya mereka ngelihat nih, ada 43 pasukan pemanah muslimin turun dari bukit. Dari situlah mereka langsung melakukan manuver atau serangan mendadak, di mana 200 pasukan berkudanya Khalid bin Walid ini langsung berlari, Wak, dari bawah tuh. Mereka naik ke atas bukit, ke bukit pemanah itu, Wak, dan langsung membunuh 7 orang pemanah yang ada di sana. 7 lawan 200 itu ya cepat mereka ngabisin kan, Wak. Nah, adalah tuh dari situlah pertahanan kaum muslimin ini udah mulai runtuh, Wak. Setelah yang 7 orang itu terbunuh, pasukan Khalid bin Walid ini pun turun dari bukit untuk menyerang pasukan muslimin yang ada di bawah. Yang lagi ngumpulin ghadimah tuh diserang sama mereka, ditambah lagi sama 43 pasukan pemanah yang ngeyel kali itu, diajar sama mereka. Dan setelah penyerangan itu, pasukan Khalid bin Walid ini pun langsung mendekati bendera mereka. Mereka pun langsung menegakkan balik bendera tersebut. Langsung dikibar-kibarkan sama mereka, Wak. Dikibar-kibarin sambil nyanyiin apa yel-yelnya Quraisy. Ada yel-yelnya. Wah, entah apalah yel. Wah, itu pokoknya mereka menandakan kalau, kita berhasil nih, kita berhasil, balik, kayak gitulah. Nah, dari jauh ribuan pasukan Quraisy yang lagi melarikan diri itu dengar, aku ingat yel-yel ini. Kok bisa bersenandung lagi yel-yel ini?
Pas mereka balik badan, disitulah mereka tengok, bendera kita naik balik. Di sanalah mereka langsung berteriak-teriak untuk ngasih tahu, ada bendera kita sudah berdiri lagi, ada bendera. Katanya. Dari situlah pasukan Quraisy tahu kalau ternyata di belakang mereka itu masih ada 200 pasukan berkudanya Khalid. Akhirnya apa? 2000 pasukan Quraisy itu pun balik badan, balik nyerang kaum muslimin lagi. Nah di titik ini waktu dengar dari belakang ada yang menyerukan yel-yelnya Quraisy, 650 pasukan muslimin yang pada saat itu lagi ngejar pasukan Quraisy itu juga dengar. Kok ada yel-yel itu? Mereka nengoklah ke belakang. Dan mereka sama sekali tidak menyangka kalau ternyata di belakang mereka masih ada pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Nah karena pada saat itu Rasulullah SAW ada di belakang ada di belakang kaum muslimin yang sedang mengejar kaum kafir Quraisy ini. Para sahabat pun akhirnya kembali lagi untuk melindungi Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah SAW lah yang memantau dan menjaga selama peperangan ini berlangsung ya kan. Beliaulah yang memberikan instruksi mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh pasukan muslimin. Bayangkan betapa kacau dan paniknya peperangan waktu itu. Karena pasukan muslimin ini kan jadi dikepung dari dua arah. Di depan ada lebih dari 2000 pasukan kafir Quraisy yang sempat kabur tuh kan. Nah di belakang ada 200 pasukan berkuda. Dikepung sebegitu banyak padahal kaum muslimin cuma sekitar 600 orang aja tuh. Akhirnya satu persatu korban dari kaum muslimin pun berjatuhan. Saking kacaunya waktu itu bahkan ada pasukan muslimin yang membunuh sesama muslimin juga. Aduh merinding. Sampai gak bisa bedain mana yang lawan, mana yang kawan. Dan di tengah situasi yang mencekam seperti itu, akhirnya Rasulullah SAW pun membuat keputusan. Beliau berteriak dengan suara yang keras meminta para pasukan muslimin untuk berkumpul di sekitar beliau. Berkumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah. Aku benar-benar utusan Allah, kata beliau. Tapi karena medan perang ini kan luas sekali kan, dan keadaan pun lagi kacau, yang dengar seruan Rasulullah ini cuma beberapa orang aja. Dan pada saat itu yang akhirnya berkumpul di sisinya Rasulullah hanya 9 orang aja. Nah ini nih bagian yang bikin aku sedih sekaligus terharu. Jadi nih waktu Rasulullah berteriak seperti itu, pasukan Khalid bin Walid, pasukan 200 kuda tadi, mereka dengar nih Rasulullah berkata demikian. Dari situ mereka jadi tahulah keberadaan Rasulullah di mana. Langsunglah di situ mereka menyerang Rasulullah dan 9 sahabat beliau yang sedang bersama Rasul. Dan karena penyerangan itu banyak yang akhirnya terbunuh. Tinggallah pada saat itu Rasulullah SAW dan sahabat beliau Thalhah bin Ubaidillah. Dan gak lama setelah itu datang lagi nih menyusul Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ pasukan Khalid pun terus menyerang sampai akhirnya Rasulullah, Thalhah dan Sa'ad bin Ubaidillah pun jatuhlah ke dalam sebuah lubang. Lubang apa ini Nat? Nah ini nih ada ceritanya kenapa bisa ada lubang di situ. Nah sebelum kita lanjut ngebahas tentang perang Uhud, aku ceritain sebentar ya soal lubang ini ya. Nah jadi dulu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada satu orang yang hampir dinobatkan sebagai Raja Madinah, namanya Abu Amir. Dan FYI Abu Amir ini digambarkan sebagai al-fasik ya orang yang fasik, maksudnya ini orang yang buruk. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah, Islam kan udah mulai masuk tuh ke Madinah kan. Nah pada saat itu rakyat Madinah ini gak ada yang mau milih Abu Amir jadi raja mereka, karena Abu Amir ini masih kafir. Dan di satu sisi mereka ini juga tahu nih bahwa Rasulullah SAW adalah seorang raja sekaligus nabi. Jadilah dari situ mereka lebih memilih kepada Rasulullah. Nah disitulah Abu Amir disakit hati sama Rasulullah. Dia pun pergilah itu kan ke negeri Syam untuk menemui sahabatnya, yaitu seorang pemimpinnya kaum munafik. Tujuannya apa? Mereka ini mau membuat tipu daya dalam mengacaukan umat Islam. Dan salah satu yang dilakukannya adalah menggali banyak lubang yang ditutupi dengan pelepah kurma di tempat Rasulullah itu berada. Nah salah satunya itu ya lubang tadi. Tempat pertahanan Rasulullah tuh ada di situ, itulah lubangnya. Lubang-lubang tuh sempit, ukurannya kira-kira setinggi 2 laki-laki gitulah. Nah terus lubang tuh ditutup lah dengan menggunakan pelepah kurma. Nah dibuatnya lubang itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu hanya ingin mencelakai Rasulullah, biar nanti Rasulullah SAW dan pasukan muslimin yang lain jatuh ke lubang itu. Nah itulah asal mula lubang tuh kan untuk memperangkap Rasulullah SAW. Dah kita balik lagi nih ya ke cerita perang Uhud. Nah jebakan-jebakan lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini betul yang terjadi Rasulullah, Thalhah dan Sa'ad betul-betul jatuh di lubang itu. Memang mereka semua tuh jatuh di lubang-lubang yang berbeda kan banyak tuh lubang-lubang dibuat Abu Amir kan. Dan pada saat inilah pasukan Quraisy pun memanfaatkannya dengan terus-menerus melakukan penyerangan. Termasuk yang pada saat itu yang menyerang bernama Ibnu Qamiyah dan pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Ibnu Qamiyah ini memukul punggung kanan dan kirinya Rasulullah SAW menggunakan pedangnya. Kencang kali pukulan itu sampai-sampai membuat Rasulullah SAW berkata
berkata bahwa sakitnya pukulan pedang itu beliau rasakan hingga 1 bulan ke depan. Pukulan pedang itu gak cuma di punggungnya Rasulullah aja loh, Wak. Ibnu Qami'ah ini juga kembali memukul Rasulullah di bagian kening dan gigi beliau. Nah, pada saat itu jaring besi di wajahnya Rasulullah SAW pun jadi turun, Wak, posisinya. Jadi kayak agak kebuka gitu. Akibatnya pedang Ibnu Qami'ah itu pun mengenai wajah Rasulullah. Nancap, Wak, di pipi sampai gigi gerahamnya Rasulullah tuh pecah. Nah, di saat yang bersamaan Thalhah radhiyallahu anhu pun berhasil keluar dari lubang. Beliau pun dengan sigap langsung membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan gagah berani beliau melawan Ibnu Qami'ah itu. Pokoknya semua yang berusaha menyerang Rasul itu langsung dilawan sama beliau, Wak, sampai tubuh ini dipenuhi oleh anak panah, Wak, dan tebasan pedang juga. Thalhah radhiyallahu anhu pun juga membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari lubang dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah ada yang menyakitimu selama aku hidup." Aduh, ya Allah. Dan dibantu Rasulullah keluarkan, Wak. Dan setelah Rasulullah berhasil keluar dari lubang, Thalhah radhiyallahu anhu pun kembali melindungi beliau dengan badannya, Wak. Dan kalian tahu pada saat Ibnu Qami'ah memukul Rasulullah tadi, Wak, ada memang pecahan besi yang menancap di pipi beliau. Melihat hal itu, Thalhah pun langsung mencabut pecahan besi tersebut menggunakan giginya. Kuat kali, Wak, tancapan besi itu sampai gigi Thalhah ini pun lepas. Segitu besarnya pengorbanan dan perjuangan Thalhah bin Ubaidillah dalam menjaga Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab aja, Wak, Umar bilang kalau Thalhah lah yang paling panen pahala di perang Uhud. Dan pada saat gigi beliau lepas tadi, Wak, Allah memberikan kelebihan kepadanya berupa paras yang tampan. Sampai sahabat beliau berkata, "Kami melihat Thalhah sangat tampan sebelum Uhud dan kami melihat Allah Subhanahu wa taala memberikannya ketampanan ekstra setelah Uhud walaupun setelah giginya lepas." Masya Allah. Nah, dia tuh kan, Wak, singkat cerita satu persatu sahabat Rasul 650 pasukan yang ikut ngejar kafir Quraisy itu, Wak, mulai berdatangan nih dan turut serta juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ mereka kembali menegakkan bendera muslimin, dan yang megang bendera muslimin ini, Wak, namanya Mus'ab bin Umair. Nah, ngelihat bendera muslimin tegak lagi, itu pasukan Quraisy pun langsung memfokuskan lagi nih penyerangan mereka ke si pemegang bendera. Pasukan berkudanya Khalid, Wak, langsung nyerang Mus'ab. Dan di situ tangan kanannya Mus'ab ditebas sampai putus. Tangan kanan ditebas, Mus'ab pegang lagi pakai tangan kirinya. Tangan kiri pun ikut ditebas, Wak, putus juga. Berhenti Mus'ab, lari Mus'ab. Tidak, dengan sisa tangannya yang ada, Wak, beliau tetap kayak berusaha menegakkan bendera muslimin. Nah, waktu itu datang lagi nih Ibnu Qami'ah tadi nengok, masih tegak ini bendera ya. Dan biar kalian tahu juga, ya, Mus'ab bin Umar ini wajahnya tampan kali. Kalau misalnya dibilang sekilas mirip dengan Rasulullah SAW, memang pasti tidak ada yang bisa disejajarkan dengan tampannya Rasulullah. Tapi Mus'ab ini hampir mirip wajahnya kayak Rasulullah, Wak. Nah, karena beliau lah yang memegang bendera muslimin juga wajahnya nih tampan kali, Ibnu Qami'ah ini sampai mengira kalau Mus'ab itu adalah Rasulullah SAW. Nah, melihat hal itu, tanpa pikir panjang lagi, Ibnu Qami'ah pun langsung menyerah Mus'ab dari belakang, Wak. Pada saat itu Ibnu Qami'ah langsung menusuk badannya Mus'ab sampai Mus'ab pun meninggal dunia. Nah, melihat Mus'ab udah tidak bernyawa, akhirnya Ibnu Qami'ah berkata nih sama kawan-kawan ini, sama orang-orang Quraisy ini, bilang, "Wahai sahabat-sahabatku, aku sudah membunuh Muhammad," katanya. Nah, kabar dari terbunuhnya Rasulullah SAW pun langsunglah menyebar kali cepat kayak macam virus. Para kaum muslimin yang mendengarnya itu langsung down, sedih dan merasa sangat kehilangan harapan. Rasulullah meninggal, Rasulullah terbunuh, kata mereka. Umar bin Khattab yang dengar kabar itu pun langsung terduduk lemas, Wak. Seolah-olah Umar nggak percaya Rasulullah ini terbunuh, Wak. Nah, tapi nih ada satu sahabat Rasul yang nggak gentar semangatnya, Wak. Namanya Anas bin Nadar. Walaupun sudah mendengar perkataan si Ibnu ini, beliau tetap semangat meneruskan peperangan. Dan pada saat itu Umar memang sempat bertanya, mau kemana? Bukankah Rasulullah sudah terbunuh, kata Umar kan? Dan kalian tahu Anas radhiyallahu anhu bilang apa? Jika benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, maka bangkitlah, bangunlah untuk berperang dan mati bersama beliau. Aduh. Demi Allah, aku telah mencium bau surga di arah Uhud. Hari ya Allah, Masya Allah. Padahal yang meninggal bukan Rasulullah, Mus'ab yang terbunuh, Wak. Nah, balik lagi nih, Wak, ya, ketika Mus'ab sudah terbunuh, itu ya bendera muslimin jatuh balik kan. Dan di situ Ali bin Abi Thalib yang datang mengganti untuk mengangkat itu bendera. Nah, berdirinya bendera muslimin untuk kesekian kalinya ini membuat para pasukan pun akhirnya berkumpul ini, Wak. Dan di sisi lain bendera kaum Quraisy ini juga kan udah berdiri kan, sama-sama berdiri nih. Udah siap mau perang balik ya kan. Nah, tapi pada saat itu Rasulullah SAW langsung mengambil keputusan untuk menarik mundur pasukan ke arah Uhud.
Karena pasukan muslimin sudah pergi kan Wak. Pada saat itu yang dilihat oleh kaum Quraisy di medan perang adalah jenazahnya para sahabat Wak. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh pasukan Quraisy waktu itu? Mereka melakukan mutilasi Wak. Mutilasi jenazah para sahabat itu banyak yang dipotong hidung sama telinganya, dan potongan tubuh ini nauzubillah min zalik, potongan tubuh ini dijadikan perhiasan oleh mereka. Ada yang dibikinnya kalung, 3 kali kan, astagfirullah. Nah, salah satu jenazah sahabat yang dimutilasi oleh kaum kafir Quraisy masih ingat Wak? Udah pernah aku bahas di video sebelumnya, yaitu sahabat sekaligus pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang juga terbunuh di perang Uhud. Pamannya Rasul, si singa Allah Wak. Beliau syahid di perang Uhud. Dan sama juga Wak, pada saat itu jenazah Hamzah dipotong hidungnya, dicoret-coret badannya, dadanya dibelah, dan jantungnya diambil. Selalu ngilu aku waktu ceritain bagian ini Wak, segitu jahatnya kaum Quraisy waktu itu, astagfirullah. Nah, siapa yang tega memutilasi Hamzah? Ini ada ceritanya juga Wak. Jadi ternyata memang ada dari pasukan Quraisy yang menyimpan dendam pada Hamzah radhiyallahu anhu, yaitu Hindun, istrinya Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Pemimpin kaum Quraisy inilah. Hindun ini memang dendam kali sama Hamzah radhiyallahu anhu karena dia melihat sendiri ayahnya, pamannya, kakaknya terbunuh oleh Hamzah. Lengkapnya kisah Hamzah radhiyallahu anhu boleh kalian tonton di video aku aja Wak ya. Pokoknya di sini Hamzah menjadi salah satu korban yang dimutilasi oleh kaum kafir Quraisy. Nah, singkat cerita Wak, setelah puas melakukan mutilasi, pasukan Quraisy tadi pun pergi lagi mengejar pasukan muslimin ke Uhud. Banyak kali jumlah mereka nih Wak, ada ribuan. Dan di situ pun akhirnya Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Sa'ad untuk melempari mereka. Pada saat itu Sa'ad bertanya, apa yang harus aku lempar ya Rasulullah? Rasulullah berkata, lemparlah wahai Sa'ad, lempar dengan apa saja yang aku beri. Dan pada saat itu Rasulullah memberikan Sa'ad anak panah Wak. Dan Sa'ad pun mulailah itu memanah pasukan-pasukan Quraisy kan. Setelah dikasih anak panah langsung dilempar, setelah dikasih anak panah langsung dilempar. Bahkan ada Wak, anak panah yang matanya itu nggak begitu tajam, tetap juga dilemparkan sama Sa'ad. Dan biar kalian tahu, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, setiap lemparan Sa'ad selalu tepat mengenai musuh terbunuh langsung. Nah, karena perbuatan Sa'ad inilah Wak, pasukan Quraisy menjadi terhenti, takut mereka ribuan loh waktu itu. Tapi pada saat melihat Sa'ad yang cuma 1 orang aja, mereka ketakutan. Sa'ad radhiyallahu anhu juga melemparkan panah tadi ke pasukan Khalid Wak, pasukan berkuda tuh. Dan lagi-lagi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pasukan berkudanya Khalid bin Walid ini pun mulai berjatuhan. Dari 4 sampai 6 anak panah aja Wak, Sa'ad bisa membunuh puluhan musuh. Bahkan nih Wak ya, ada anak panahnya yang mengenai musuh, terkena di badannya, tembus ke belakang sampai membunuh orang yang di belakang juga. Itu aku bilang sekali lempar tuh bisa 2-3 orang mati. Langsung banyak yang tewas lah gegara ini ya kan. Nah, melihat kejadian itu Khalid pun gak berhenti menyerang Wak. Di sisi lain ada nih salah satu pimpinan pasukan Quraisy yang mau maju nih nyerang Rasulullah kan, namanya Ubay bin Khalaf Wak ya. Nah, dulu Wak ceritanya waktu di Mekah, Ubay ini pernah berkata di depan Rasulullah kalau dia mau membunuh Rasulullah. Sombong kali memang orangnya. Nah, di perang Uhud ini Rasulullah melihat keberadaan Ubay. Pada saat Rasulullah melihat keberadaannya, Rasul pun langsung meminta tombak atau lembing kepada Ali Wak. Dan ketika tombak tersebut sudah di tangan Rasulullah langsung melempar lembingnya dan menggores leher Ubay langsung. Kuat kali memang lemparan lembing Rasulullah Wak. Sampai-sampai sahabat Rasulullah yang berada di dekat Rasulullah pun ikut terpental Wak saat beliau melempar lembing tuh. Dan karena lemparan itu Ubay terluka di bagian leher. Dan FYI sedikit Wak ya, lemparan lembing itu memang nggak sampai membuat Ubay mati. Memang nggak langsung mati di medan perang itu, tapi biar kalian tahu, setelah peperangan itu selesai, luka Ubay nggak sembuh-sembuh. Dan karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Ubay sakit keras Wak karena lukasan goresan tuh sampai akhirnya dia mati. Nah, udah nih kan Wak, singkat cerita pasukan muslimin pun sampailah di puncak Uhud kan. Sesampainya mereka di sana, gunung Uhud ini sempat bergoncang loh Wak. Lalu dengan cepatnya Rasulullah langsung menghentakkan kaki beliau sambil beliau berkata, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada Abu Bakar, dan ada syahidan, kata beliau Wak. Dan setelah Rasulullah mengatakan hal itu, Uhud pun kembali tenang lagi. Nah, pasukan Quraisy tahu nih kalau Rasulullah SAW dan pasukan lainnya pergi ke gunung Uhud. Mereka pun tetap mengejar Wak dan menghampiri di sekitaran gunung Uhud. Dan di situ Abu Sofyan, pemimpin kaum Quraisy ini berteriak dengan suara keras, apakah masih ada Muhammad di antara kalian, katanya kan. Nah, mendengar hal itu kata Rasul, jangan ada yang jawab. Abu Sofyan nanya lagi, apakah Abu Bakar masih ada, katanya. Tetap kata Rasul, jangan ada yang jawab. Abu Sofyan nanya lagi, apakah Umar masih ada, katanya. Rasul bilang, jangan jawab. Gak ada yang jawab pasukan muslimin Wak. Nah, karena gak ada jawaban ini, Abu Sofyan pun kembali berkata lagi, kalau 3 orang ini sudah tidak ada, maka habislah kalian. Nah, karena geram dengar ucapannya Abu Sofyan, Umar bin Khattab jadi gak sabar. Umar pun langsung berteriak, dia mengatakan, semoga Allah menghinakanmu wahai musuh Allah. Muhammad masih ada, Abu Bakar masih ada, aku pun masih ada. Kata Umar, ya Allah, Umar merinding aku.
Nah Abu Sofyan nggak nih kalau itu suaranya Umar nih. Dan ingat kan tadi aku cerita tentang Ibnu Qami'ah yang sebarin kabar kalau Rasulullah sudah terbunuh. Kabar itu pun juga sebenarnya sampai di telinganya Abu Sofyan. Tapi setelah mendengar perkataannya Umar tadi, Abu Sofyan pun langsung menjawab, aku kenal engkau hai Umar, dan aku lebih percaya padamu daripada Ibnu Qami'ah. Jadi meskipun dia tahu kalau Rasulullah masih hidup, dia tetap merasa sudah memenangkan perang Uhud ini. Abu Sofyan ini jadi sombong deh, dia bilang telah menang Hubal. Kata Hubal ini memang nama salah satu berhala mereka, telah menang Hubal, pede kali. Dan kemudian Rasulullah pun berkata di hadapan para kaum muslimin ini, tidakkah kalian jawab pertanyaannya? Apa yang akan kami jawab ya Rasulullah? Kata Umar. Kata Rasulullah, katakan Allah jauh lebih mulia dan terhormat. Dan Abu Sofyan pun berkata lagi, kami memiliki Al-Latta dan tidak ada Latta untuk kalian. Latta ini siapa? Nama berhala mereka juga. Umar jawab balik, Allah satu-satunya tempat bersandar kami. Abu Sofyan jawab balik, sungguh ini adalah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwa pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan pengrusakan para jasad mereka yang tidak aku perintahkan dan tidak pula aku larang. Nah, mendengar perkataan Abu Sofyan itu, Umar jawab lagi, sungguh korban-korban kami pasti masuk surga dan korban kalian ada di neraka. Nah, setelah percakapan itu, pasukan Quraisy ini pun kembali lagi nih ke Mekah nih dengan membawa kesombongan atas kemenangan mereka di Uhud. Balik mereka dengan membawa kabar gembira bahwa mereka menang. Nah, sepulangnya pasukan Quraisy ini ke Mekah, Rasulullah SAW dan para pasukan muslimin yang tersisa pun segera langsung mengurus dan mengumpulkan para syuhada. Pasukan muslimin terbunuh kurang lebih 70 orang, sedangkan mereka yang selamat semua penuh dengan luka-luka. Tiap orang di pasukan muslimin ini, minimal punya 2 luka goresan pedang, minimal. Bayangin, kena ujung silet aja sakit, ini pedang. Pokoknya semua terluka, nggak ada yang tidak. Minimal 2 tebasan pedang. Nah, disitulah Rasulullah SAW pun langsung menemukan jenazah paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Bisa kalian bayangkan kan bagaimana perasaan Rasulullah pada saat itu? Sedih kali, karena memang Rasulullah pun menangis terisak-isak ketika melihat kondisi paman beliaunya. Tapi yang jelas setiap mereka yang syahid sudah pasti mendapatkan surga. Di situ jugalah Rasulullah SAW berkata bahwa Hamzah adalah pemimpin para syuhada di surga. Masya Allah. Dan jenazah para syuhada ini juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Dan kalian tahu, kurang lebih 50 tahun sejak terjadinya perang Uhud ini, masyarakat Madinah ini sempat membuat saluran air, kebetulan pula di tempat yang sama di sekitar Bukit Uhud itu. Dan sumber air itu tepatnya ada di dekat kuburan para syuhada Uhud. Dan pada saat mereka menggali kembali kuburan para syuhada untuk dirapikan kembali, disitulah mereka menemukan jasad para sahabat masih utuh, bahkan kaki Hamzah radhiyallahu anhu tuh kayak sempat nggak sengaja terkena kampak gitulah. Udah 50 tahun selanjutnya ya, terkena kampak, keluar darah lagi. Bayangkan, jasadnya masih utuh. Masya Allah. Oke, jadi itu tadi cerita tentang perang Uhud, perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi dalam setiap peperangan yang jadi tujuan utama itu adalah mendapatkan kesempatan untuk mati syahid. Jadi walaupun di perang ini pasukan muslimin kalah, sejatinya mereka yang syahid telah mendapatkan keberkahan yang tidak bisa diukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang bisa kita teladani dari kisah ini, tentang bagaimana gigihnya pasukan muslimin ini dan juga betapa setianya mereka kepada Allah dan Rasulullah. Bagian mana yang menurut kalian paling paling bikin kalian merinding? Jangan lupa komen di bawah, ya. Dan sebenarnya masih banyak kali detail di perang Uhud ini yang tidak aku sebutkan di video ini. Kalian boleh kali aku rekomendasikan untuk tonton video Sirah Nabawiyahnya Ustaz Khalid Basalamah tentang perang Uhud, Dan kalau misalnya kalian punya informasi tambah ingin berbagi kepada kami semua seputar perang Uhud, boleh langsung tambahin juga di kolom komentar di bawah, ya. Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas atau kurang tepat, kalian boleh juga koreksi di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.